Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Kali ini kita akan kembali bahas tentang tutorial penggunaan Elementor Page Builder. Dan pada kali ini kita juga akan bahas tentang cara untuk membuat section bagian fitur website undangan digital. Contohnya adalah yang seperti ini. Nah, jadi kita akan bikin yang seperti ini yang bisa Anda tampilkan di halaman homepage layanan jasa undangan Anda. Namun yang berbeda adalah kita tidak lagi menggunakan bagian section, melainkan kita nanti akan ngebahas dengan penggunaan layout dengan kontainer dari Elementor. Oke, di bagian kali ini ya, update dari Elementor itu seringkali menampilkan layout dengan kontainer ketimbang dengan bagian section. Nah, untuk adaptasi dari bagian page builder ini, maka Wedding Press juga akan melakukan updating secara berkala bagian ya desain-desain yang menggunakan section. Nah, kalau sebelumnya pakai section, sekarang kita akan menggunakan layout container. Salah satunya adalah layout dengan fitur undangan ini, di mana teman-teman sudah bisa langsung klik di bagian sini ya, icon WDP-nya, lalu di bagian tab blocks ada bagian fitur undangan. Nah, di bagian fitur undangan ini ada tampilan yang seperti ini dan tinggal insert saja ketika Anda mau menggunakannya. Nah, untuk yang mau bikin ya di bagian sini, kita sebenarnya penggunaannya pada bagian kontainer saja. Satu kontainer nanti akan kita kasih teks, lalu bagian sini ini gambar ya dengan widget image, ini juga teks saja, dan di bagian sini ini kita tambahkan satu kontainer baru. Namun dengan pilihan icon nah yang beragam, tapi ya hanya satu pilihan icon, jadi kita nggak bikin lagi kolom per kolom ya. Jadi kalau sebelumnya kita bikin satu section utama, terus satu layout kolom, terus bagian sini kan ada 4 nih. Nah, ini kita bisa bagi langsung nanti 4 kolom. Nah, kalau pakai kontainer kita tidak perlu bagian itu. Contohnya adalah yang seperti ini. Misal ya, saya bikin nih, kita bagian atas nih. Nah, kita klik bagian sini. Nah, kontainer nanti tampilannya seperti ini. Kita bikin kontainer utama saja di bagian sini, direction kolom, dia ke bagian bawah. Oke. Ini teksnya kita tambahkan, misalnya di bagian sini nih heading text ya. Lalu di bagian sini kita atur rata tengah, misalnya kita atur dengan pemformatan HTML, misalnya H1 ya, headline 1 maksudnya. Nah, ini kita kopas saja bagian teksnya. Nah, lalu di bagian sini kita tambahkan bagian widget image, kita drag and drop. Nah, lalu kita kasih image-nya, kita cari image yang ini, kita insert. Ya, lalu kita ke bagian sini kita kopas saja teksnya. Nah, ini sama aja sih sebenarnya dengan teks yang biasanya Anda ketik. Nah, tinggal Anda atur. Nah, bagian sini ini kan kalau di bagian kontainer utama ini sebenarnya kita bisa atur. Ini tadi kan ke bawah, ini kita bisa atur nih ke samping. Nah, apakah yang seperti ini, apakah nanti kita balik, ataukah nanti kita reverse, atau kita dari tadi atas ke bawah, ini ke bawah ke atas. Nah, kita bisa atur nih enaknya di direction di bagian kontainernya. Oke. Nah, selanjutnya kita nanti juga bisa ngatur bagian bawah nih khusus untuk bagian fiturnya. Nah, bagian fiturnya itu kita tambahkan kontainer baru. Nah, sama halnya dengan bagian fitur yang sudah ada di bagian Wedding Press, yaitu ada nested section. Kita bisa menambahkan banyak sekali section-section ke dalam layouting kita. Kontainer juga sama. Jadi kita tinggal klik satu kontainer. Ya, dia masuk ke bagian section utama nih. Nah, ini kita tambahkan aja lagi di bagian dalam. Nah, bisa seperti itu. Ya, terus aja lagi nanti tambahkan. Nah, sama aja dengan fitur inner section yang bisa kita tambahkan. Ya, nah jadi kalau teman-teman udah familiar sebenarnya dengan fiturnya Wedding Press sebelumnya ini, maka akan mempermudah Anda ya. Nah, ini bisa kita atur bagian sini dulu sebelumnya di kontainer utamanya. Ini kita atur nih gapsnya, kasih 0 dulu ya supaya nggak ada jarak nanti. Lalu di bagian sini ini kita kasih 0, bagian sini untuk atas bawahnya biar nggak terlalu mepet, biasanya kita atur dengan 75 pixel ya. Bagian sini juga 75. Oke. Nah, baru bagian kontainer yang ini kita klik ya. Di bagian sini ini juga gapsnya kita kasih 0 ya. Lalu di bagian sini marginnya 0 dan 0 ya, supaya nanti dia tidak terlalu jauh jaraknya. Dan satu lagi khusus untuk pengaturan, pastikan layouting ini di 1120 pixel ya. Oke. Kalau sudah, misalnya kita mau bikin bagian sini ini icon box saja. Jadi kita tinggal tambahkan saja di bagian widgetnya Elementor itu ada yang namanya widget icon box di bagian tab general. Kita tinggal drag and drop saja. Nah, ini jadi satu seperti ini. Ini kan tinggal kita ganti teksnya, lalu kita ganti bagian bawah juga bagian iconnya. Nah, ini gimana kalau bagian sini sejajar 4? Nah, kita tinggal klik kanan, duplicate ya. Ada 4 nih misalnya ya. Gimana kita mau sejajarkan ke samping? Nah, kita klik aja di bagian kontainernya. Lalu kita tinggal atur di bagian layouting, kita geser ke samping directionnya. Nah, dia akan sejajar nih jadi 4.
Ya, enak kan? Kita mau ke bawah atau kan nanti dibalik sama aja, tapi kita klik bagian sini kita sejajarkan. Nah, jadi ini ke bagian 4 nih. Ya, ini kita copy saja atau kita formatting ulang deh. Kita kasih formatting ulang, kasih bagian sini backgroundnya misalnya kasih background warna putih. Ya, biar ada batasnya. Nah, bagian sini kita kasih 10. Nah, jaraknya di bagian sini 15. Nah, ini gimana nih kok keluar dari garis? Nah, ini kembali ke kontainernya. Kita atur di bagian sini, atur atas center. Nah, supaya dia tengah. Oke. Nah, ini kita tinggal paskan aja, klik kanan, copy. Nah, ini paste style, paste style, paste style. Nah, ya. Gimana kalau ternyata saya mau hanya ini kita kasih 6 deh. Oh, kan mepet nih 6. Ya, harusnya saya mau tampilannya 33 aja. Nah, berarti kita tinggal atur bagian sini, ya, klik bagian sini, icon salah satu icon boxnya. Kita atur di bagian width-nya. Nah, kita atur di bagian custom. Ya, lalu kita kasih misalnya itu kan 100 dibagi 3 itu sekitar 33%-an lah gitu kan. Nah, biar nanti ngepas, biar kita ketik aja 33% dan kita atur di bagian sini dengan grow. Ya. Nah, jadi 33%. Klik kanan, copy. Ya, di bagian sini paste. Nah, ini juga paste. Nah, kok bagian sini ngecil? Gimana nanti aturannya? Nah, kita kembali ke kontainernya. Kita atur di bagian sini layout dan ini kita atur pilihan dari WAV-nya. Anda tinggal atur aja bagian sini no WAV, dia tidak akan ngebagi ke bagian bawah, tapi kalau kita klik bagian sini WAV, dia akan ngebagi ke bagian bawah. Nah, jadi Anda tinggal atur, oh ini 33% dia akan ngepasin karena di grow tadi ya. Di grow bagian sini. Nah, ini kita klik kanan, paste style, paste style, paste style. Nah, kan jadi dia otomatis langsung ngepas. Ya, jadi kita nggak perlu lagi pusing-pusing. Di sini nanti ngebagi berapa kolom dan lain sebagainya. Ini tinggal kita atur. Misalnya saya mau nambahin duplikat misalnya. Nah, ini kan ada 4, ada 8 jadinya ya. Kita mau jadi 8 itu sekitar 25%. Nah, 25%. Oke, ini kita klik kanan, copy, paste. Nah, dia akan ngepas ini 25%. Nah, ya. Nah, jadi bagian sini juga akan ngepas ini. Ya, grow itu dia akan ngitung sendiri ya supaya dia ngepas. Nah, jadi kita tinggal atur nih, enak kan? Ya, jadi tinggal satu kontainer utama, nggak perlu bagi layouting. Ya, dia akan mempermudah Anda dalam membaginya. Gimana dengan layouting bagian misalnya tablet? Oh, tablet terlalu kecil nih. Ya, kita klik aja di bagian sini. Nah, ini kan width-nya di bagian tablet nih. Kita kasih misalnya di bagian sini tablet itu hanya 50%. Oke. Lalu di bagian mobile kita kasih dia juga 50%. Nah, maka kita tinggal atur nih bagian tablet, klik kanan, copy. Nah, kita paste style aja khusus untuk formatting layoutnya. Ya. Nah, jadi nanti Anda bisa dengan mudah mengatur responsif ya, khusus untuk layouting ya saat Anda mendesain yang seperti ini. Nah, jadi ini bagiannya 2, ini bagiannya nanti di bagian mobile dia juga kebagi 2. Ya, nah tinggal Anda atur nanti sesuaikan. Dan ini enaknya nanti pakai kontainer. Dan kedepannya juga beberapa bagian template dari WeddingPress akan kita sesuaikan kembali dengan pengaturan dengan menggunakan layouting kontainer. Jadi nggak perlu lagi pakai section utama yang sudah ada di bagian Elementor versi yang lama. Sekarang kita akan beradaptasi ke versi Elementor yang terbaru. Oke, silakan dicoba ya. Semoga videonya bermanfaat dan bagian template ini bisa nanti Anda gunakan. Langsung ambil di bagian tabs WeddingPress Library, lalu di bagian blocks ada bagian fitur undangan. Anda bisa memanfaatkan khusus untuk menampilkan di bagian tampilan layouting Elementor ya yang bisa Anda gunakan. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari WeddingPress mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.